Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu anugerah Tuhan dan ketetapan yang Tuhan berikan, bangsa kita boleh menikmati kemerdekaan Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah semangat dari para pahlawan ada di dalam diri kita, supaya kita terus menjadi orang yang percaya, mencintai bangsa Indonesia, dan boleh menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Di kesempatan yang indah ini juga, Tuhan memberi kesempatan kita untuk meresponi panggilannya dalam ibadah. Marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pada hari ini didasari dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tiada pernah meninggalkan hasil ciptaan tangannya. Kiranya turun ke atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita puji Dia, agungkan Dia, karena Dialah Allah yang layak dipuji. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tenangkan hati, pikiran kita untuk menikmati, untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk setiap kita mengaku dosa, pelanggaran di hadapan Tuhan.
Mintalah belas kasihan Tuhan dan pertolongan daripada Roh Kudus, supaya membukakan hati kita semua, untuk kita boleh mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Adil, Allah yang membenci dosa. Kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan pergumulan kami akan dosa-dosa kami yang sampai saat ini kami masih pergumulkan. Biarlah Tuhan mengampuni seturut belas kasihan Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan, untuk mengerti, untuk menghargai setiap pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Agar kehidupan kami ke depan terus seturut apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, arahkanlah dan pimpinlah langkah kami. Karena kami hanya bisa berharap dan bersandar pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sebagai hambanya saya akan menyampaikan berita anugerah kepada tiap-tiap kita yang telah tulus dan ikhlas mengaku dosa di hadapan Tuhan, yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan sebagai petunjuk arah kehidupan kita seturut kehendak Tuhan, saya akan membacakan dalam Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Syukur kepada Allah. Di kesempatan yang indah ini, Tuhan juga memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati kita, diri kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita menyanyikan bersama keluarga kita, datang kepada Tuhan. Di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami
bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur sekali hari ini kita boleh bersama-sama ibadah online. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau kami masih boleh beribadah kepadamu, walaupun lewat online, tetapi biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu lewat puji-pujian yang kami naikkan, dan juga lewat firman yang akan kami dengar sebentar lagi. Tuhan tolong bukakan telinga kami, bukakan mata kami Tuhan, dan juga hati kami, agar kami boleh melihat, mendengar, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan keluarga yang saling memerdekakan. Besok 17 Agustus kita akan sama-sama merayakan kemerdekaan negara kita yang ke-75. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, merdeka itu sebenarnya apa artinya? Saya mengutip dari KBBI, saya melihat definisi dari merdeka. Merdeka itu adalah bebas. Bebas dari satu tuntutan, dari suatu kekangan atau suatu perhambaan. Ya, bebas dari tuntutan, perhambaan, ataupun kekangan. Sebuah kondisi yang bebas. Nah, bagaimana dengan keluarga yang saling memerdekakan? Berarti kan keluarga yang bebas, ya. Keluarga yang bebas dari tuntutan apa? Dari kekangan apa? Atau dari perhambaan siapa, Bapak Ibu? Berita Kompas 22 Juli 2020 demikian. Saat pandemi, ada 700 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jawa Timur. Selama pandemi ini, kekerasan dan pelecehan meningkat. Minggu lalu Pak Budi juga sudah menyampaikan bahwa perceraian juga meningkat selama pandemi COVID-19 ini. Di berita lain, Kompas juga menyebutkan bahwa banyak korban dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu diam atau bungkam. Tidak mau cerita atau mengadu kepada pihak yang seharusnya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lalu saya melihat Instagram dari seorang pendeta Yoas Adi Prasetya, mungkin kita semua, beberapa dari kita mengenalnya. Beliau memposting ulang tentang hand sign atau gerakan isyarat tangan. Gerakan isyarat tangan yang menunjukkan bahwa seorang wanita sedang mengalami KDRT. Jadi di dalam video singkat itu saya melihat ada bagaimana cara menggunakan hand sign-nya itu. Kalau tidak salah gerakannya adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, di dalam gerakannya itu, jadi di dalam videonya ditunjukkan dua orang wanita yang sedang melakukan video call, mereka berbincang-bincang, ya berbincang basa-basi seperti halo, apa kabar, gitu. Dan ketika seorang wanita mengangkat tangannya, melakukan gerakan tangan seperti ini, dia mengisyaratkan kalau dia sedang mengalami KDRT. Dia tidak mau memberitahunya secara verbal, bahkan sampai menggunakan isyarat tangan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari berita yang sama-sama kita dengar, keluarga tidak lagi menjadi tempat yang aman. Keluarga terkadang tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Seharusnya keluarga menjadi tempat aman, tempat yang nyaman bagi para anggota keluarganya. Bapak Ibu, mungkin juga kita bertumbuh di dalam keluarga yang broken home, kita tumbuh di dalam keluarga yang di mana anggota-anggotanya saling bersaing, saudara-saudara saling bersaing, ya, di mana orang tua dan anak yang mungkin keras kepala dikasih tahu nggak bisa gitu ya. Banyak masalah di dalam keluarga sehingga membuat keluarga itu kok terasa tidak nyaman, terasa tidak aman lagi bagi kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna dan semua keluarga telah mengalami disfungsi. Tidak ada keluarga yang sempurna dan semua keluarga telah mengalami disfungsi. Oleh karena apa? Oleh karena anggota-anggota keluarganya pun tidak sempurna. Anggota-anggota keluarganya
manusia-manusia juga yang mengalami disfungsi. Jadi keluarga itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena manusia juga telah mengalami disfungsi dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka kitab Hakim-Hakim menuliskan bahwa manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manusia melakukan apa yang baik menurut diri mereka sendiri. Kecenderungan hati kita dipenuhi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keluarga kita bisa saling membenci. Dalam keluarga bahkan kita bisa saling menaklukkan. Dalam keluarga kita bisa saling menuntut adanya ketidakpuasan, kita tidak jujur satu sama lain. Itulah masalah-masalah keluarga yang kita hadapi di zaman sekarang. Apakah ini di zaman sekarang saja Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu, kalau kita membaca Alkitab, kita akan melihat contoh-contoh keluarga yang juga tidak sempurna. Keluarga-keluarga yang juga mengalami disfungsi. Saya ambil beberapa contoh. Keluarga Abraham. Kita bisa baca di kitab Kejadian di pasal 12 sampai 25. Bapak Ibu bisa baca sendiri, bandingkan keluarga Abraham dengan sinetron yang kita tonton. Kayaknya mirip ya. Dan juga kemudian ada keluarga Ishak. Di mana ada kubu Ribka, ada kubu Ishak. Ribka yang lebih mengasihi Yakub, Ishak yang lebih mengasihi Esau. Akhirnya apa? Yakub menipu ayahnya sendiri, mengambil hak kesulungan, berseteru dengan Esau saudaranya. Dan pada usia dewasanya, dia memperistri 4 orang, Bapak Ibu, Rahel, Lea, dan juga beserta budaknya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, juga terjadi hal yang sama di keluarga Yusuf. Di keluarga Yakub maksud saya, yaitu apa? Favoritisme terhadap anaknya, yaitu Yusuf. Sehingga membuat saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf. Ada polemik di antara keluarga Yakub. Dan juga tidak kalah menarik adalah keluarga Daud, Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga Daud, kalau kita filmkan, ini bisa seperti film kolosal China, bisa seperti film perang China. Di dalamnya ada politik, ada perang, ada cinta, ada pengkhianatan, ada perselingkuhan, lengkap sekali. Semua terjadi dalam satu keluarga Raja Daud. Saya ambil contoh Amnon yang mau memperkosa Tamar, adik dari saudaranya Absalom. Yang akhirnya menimbulkan kebencian oleh Absalom sehingga Absalom mau membunuh si Amnon. Dan Absalom pun juga yang mau menggulingkan kekuasaan dari ayahnya Daud. Banyak intrik politik terjadi di dalam keluarga Daud. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah di dalam keluarga ternyata terjadi sudah sejak ribuan tahun lalu. Dan masih ada sampai sekarang. Sekali lagi tidak ada keluarga yang sempurna. Dan semua keluarga telah mengalami disfungsi. Oleh karena masing-masing anggotanya juga adalah anggota yang disfungsi. Manusia-manusia berdosa. Nah lalu bagaimana seharusnya sebuah keluarga itu bisa saling memerdekakan? Bagaimana bisa sebuah keluarga itu anggota-anggotanya saling membebaskan satu sama lain? Sementara satu keluarga itu juga masih di dalam perhambaan, masih di dalam kekangan oleh dosanya masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus mengingatkan kita semua dan juga mengingatkan jemaat di Kolose pada waktu itu. Rasul Paulus menuliskan bagaimana prinsip orang-orang yang telah diselamatkan oleh Injil Kristus Yesus memperlakukan sesamanya. Dalam konteks ini adalah memperlakukan anggota keluarganya. Mari kita lihat bersama-sama apa prinsip itu. Kita buka di dalam kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kolose pasal 3 ayatnya ke-18 sampai 21. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bersama-sama Paulus memberikan kita semua nasihat. Dan juga terkhusus untuk pembaca pertama pada waktu itu adalah jemaat di Kolose. Paulus pertama memulai dari relasi yang intim dari sebuah keluarga, yaitu suami dan istri. Paulus menuliskan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu." Nah, apa maksudnya perintah ini? Bukannya ini perintah yang udah biasa ya, perintah yang udah lumrah. Kita semua tahu bahwa istri harus tunduk kepada suami. Apalagi kita yang hidup di dalam budaya patriarkal. Kita tahu bahwa laki-laki adalah pemimpin dan istri adalah harus tunduk kepada suami. Nah, tetapi Bapak Ibu saya tekankan bahwa ini perintah untuk istri kepada suami, bukan supaya perempuan tunduk kepada laki-laki. Ini adalah istri tunduk kepada suami di dalam konteks keluarga. Nah, memang suami adalah kepala rumah tangga, adalah pemimpin, dan memang perintah untuk istri tunduk kepada suami itu hal yang lumrah. Tetapi di Kolose ini berbeda, karena Paulus memberikan alasan lain, yaitu apa? Seharusnya di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi Paulus tidak hanya menuliskan, "Hai istri-istri tunduklah kepada suami," tetapi dia menambahkan, "sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Paulus sedang menunjuk kepada sebuah tatanan hierarki ilahi, ya di mana peran istri berada di bawah suami. Dalam surat Paulus juga di dalam Efesus 5 ayat 23-24 lebih jelas menuliskan. Saya bacakan, "Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Maka ketundukan istri kepada suami juga adalah sebuah kesukarelaan. Nah, sukarela terhadap apa? Sukarela untuk menerima keragaman hierarki ilahi yang telah Tuhan tetapkan. Jadi Tuhan tuh udah tetapkan tatanannya adalah seperti ini. Kita adalah keluarga Tuhan. Dan juga para istri-istri tunduk kepada suami sama seperti Kristus yang menaklukkan diri di hadapan Bapa. Sebuah model ketundukan, yaitu adalah Kristus yang tunduk kepada Bapa. Nah, kemudian lanjut ayat yang ke-19, "Maka sejalan dengan upaya istri untuk tunduk kepada suami, maka timbal baliknya apa? Adalah suami harus mengasihi istrinya." Nah, ini suatu konsep yang agak berbeda pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, untuk jemaat Kolose. Karena dalam masyarakat Yunani kuno, pada waktu itu jemaat Kolose mayoritas adalah orang Yunani, dan orang Yunani pada waktu itu, bagi seorang suami tidak mengenal kata mengasihi untuk istri. Suami sebagai kepala keluarga diharapkan menggunakan kekuasaannya terhadap anggota keluarganya. Nah, ini sebuah konsep berbeda yang Paulus tekankan. Jadi Paulus memberikan sebuah perintah baru, yaitu kasihilah istrimu. Dan istilah kasih ini tidak dinyatakan dalam kata sifat atau kata benda, melainkan ini adalah kata kerja. Sehingga apa? Kasih itu bukan hanya sekedar emosi atau perasaan, tetapi ada sebuah tindakan nyata, sebuah tindakan kasih dari suami bagi istrinya. Dan dalam surat Paulus yang lain, yaitu Efesus, kata kasih itu berkaitan dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kembali lagi kita melihat bahwa ada model daripada Kristus, model kasih daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita kembali kepada kasih daripada Allah kepada manusia, yaitu melalui pengorbanan Kristus sendiri. Ya, Paulus memberikan nasihat kepada suami-suami, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar atau menyakiti terhadap dia." Maka Bapak Ibu, saya bisa simpulkan ayat 18-19 ini adalah, maka kasih Allah kepada manusia dan ketundukan Kristus di dalam kemanusiaannya kepada Bapa menjadi sebuah gambaran akan kasih suami kepada istri dan ketundukan istri kepada suami. Ada model yang Paulus tuliskan di sana, yaitu model dari kasih Allah dan ketundukan Kristus. Sekali lagi saya tekankan, maka kasih Allah kepada manusia dan ketundukan Kristus di dalam kemanusiaannya kepada Bapa menjadi sebuah gambaran akan kasih suami kepada istri
dan ketundukan istri kepada suami. Ini adalah prinsip dari suami dengan istri. Lalu bagaimana orang tua dengan anak-anaknya? Di ayat selanjutnya, ayat 20-21, Paulus memberikan panduan, memberikan prinsip bagaimana orang tua dengan anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Nah, ini juga hal yang sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukankah ini hal yang lumrah gitu? Namanya anak harus taat kepada orang tua. Bahkan di dalam tradisi Yahudi, di dalam hukum Musa, di Keluaran 20, di dalam 10 hukum juga tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu jelas sekali. Di dalam kitab Imamat juga dituliskan bahwa anak-anak yang tidak hormat terhadap orang tua diperbolehkan untuk dihukum mati dengan dilempari batu. Nah, jadi ini sesuatu hal yang lumrah bagi anak-anak untuk taat kepada orang tua. Ngapain perlu dituliskan lagi? Masyarakat Yunani kuno di Efesus juga waktu itu tahu kalau anak-anak juga harus taat kepada orang tua. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan lebih detail bahwa Paulus menggunakan kata kerja taatilah. Nah, ini berbeda dengan Keluaran 20 atau di Ulangan 5 yang dituliskan di dalam tentang 10 hukum. Di mana Musa memakai kata kerja menghormatilah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sementara Paulus menggunakan kata kerja taatilah. Nah, ini sebuah perbedaan yang kembali merujuk kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Paulus sangat kental menggunakan nuansa Kristus. Filipi 2 mengatakan, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ketaatan anak kepada orang tua itu sama, menjadi diambil dari model ketaatan Kristus kepada Bapa. Nah, alasan lagi yang dituliskan Paulus adalah karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Atau lebih tepatnya, karena itulah yang berkenan di dalam Tuhan. Jadi anak-anak Kristen menaati orang tuanya bukan karena sudah demikian aturan dalam masyarakat, tetapi karena demikianlah aturan yang berlaku di dalam keluarga Tuhan. Jadi model ketaatan kita sebagai anak-anak adalah Kristus. Dan motivasi kita untuk taat, karena taat kepada orang tua itu adalah berkenan kepada Allah. Nah, kemudian ada hubungan timbal baliknya. Apa hubungan timbal baliknya Bapak Ibu Saudara sekalian? Di ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, kenapa bapak-bapak gitu? Istri tidak dituliskan. Karena sekali lagi budaya patriarkal. Budaya patriarkal yang kental, bapak-bapak itu punya kuasa, termasuk kepada anaknya. Nah, sebuah tulisan kuno mencatat bahwa seorang bapak memiliki hak penuh atas anak. Disebutkan contohnya, dimasukkan ke penjara boleh, dicambuk boleh, dirantai juga boleh, bekerja di ladang bahkan membunuhnya. Nah, ini hal yang ekstrim yang bahkan bisa untuk dilakukan seorang bapak kepada anaknya. Anak dipandang sebagai benda, bukan manusia yang punya hak. Tapi mungkin zaman sekarang udah beda ya gitu. Ada hak perlindungan anak ya. Nanti juga bisa dipanggil Kak Seto juga. Nah, Paulus mengingatkan kepada bapak-bapak bahwa bapak memiliki tanggung jawab untuk tidak menyakiti hati anaknya. Atau untuk tidak bertindak sewenang-wenang. Karena apa? Ketika terjadi tawar hatinya, maka rusaklah hubungan atau persekutuan antara anak dan Bapa. Nah, inilah prinsip kedua tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Prinsip yang Paulus tuliskan bagi jemaat-jemaat di Kolose dan juga bagi kita sekarang, karena ini adalah firman Tuhan. Ini prinsip yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca bagian Alkitab ini, satu pertanyaan yang terbesit di dalam pikiran saya adalah, apakah mungkin keluarga saya akan melakukan hal ini secara konstan, secara terus-menerus melakukan prinsip yang dituliskan oleh Paulus? Mungkin nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Kayaknya susah ya, kayaknya agak mustahil ya melakukannya. Jadi kayaknya saran Paulus ini menurut saya kok terlalu idealis.
terlalu perfeksionis menurut saya. Gimana kalau istri-istri ngomong demikian? Gimana istri mau tunduk sama suami? Orang suami saya nggak bener, suami saya suka main tangan, suami saya juga tidak memimpin saya secara rohani, jabatan kerjaan juga tinggian saya. Ngapain saya harus tunduk? Gimana kalau suami-suami ngomong demikian? Mengasihi istri ya, gimana mau mengasihi istri? Orang istri suka nuntut sana sini, minta ini itu. Ngurus anak juga nggak becus. Gimana kalau anak-anak ngomong demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian? Gimana anak-anak mau taat sama orang tua? Orang tua saya itu nggak jadi contoh, orang tua saya nggak asik. Apa-apa nggak boleh, apa-apa dilarang. Ya, ketemu juga jarang. Gimana mau taat sama orang tua? Nggak bisa, nggak ada yang perlu ditaati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melakukan apa yang Alkitab katakan tentang prinsip-prinsip berkeluarga itu rasanya kok susah ya. Rasanya melawan kecenderungan hati kita. Karena sekali lagi kita manusia yang sudah disfungsi. Kita manusia yang berdosa. Natur kita, kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Makanya melakukan prinsip yang Paulus katakan di dalam kitab Kolose ini rasanya kok mustahil, non-human bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini mungkin untuk anak-anak muda ya. Kita kan suka main game ya. Saya suka main game. Nah, game itu biasanya game yang saya mainkan itu punya level atau tingkatan yang terus bertambah biasanya ya. Jadi dari satu stage lanjut ke stage lain. Nah, itu pasti tingkatan levelnya akan bertambah dan pasti akan makin susah semakin naik levelnya. Dan semakin susah levelnya, maka usaha kita untuk bermain pasti kan akan lebih besar ya, akan lebih ngetu lagi gitu. Kita kadang mesti mikir gimana caranya ngelewatin rintangan ini. Nah, dan kadang-kadang kita kan bisa saja kalah atau bisa saja mati gitu di dalam game itu. Nah, ketika kita hampir kalah atau kelihatannya udah mau hampir dead, game itu selalu menyediakan fitur reset atau restart. Selalu ada. Kita bisa reset dari awal atau kita bisa reset dari checkpoint terdekat. Nah, biasanya saya melakukan itu. Ya, toh karena kita kan, saya main game juga untuk cari seneng gitu ya, nggak untuk cari susah gitu kan, kita untuk have fun gitu. Ngapain ada stage yang susah kita susah-susah menyusahkan diri gitu. Reset aja, ulang aja dari awal. Karena kalau ketika kita ulang, kita kan udah tahu apa yang akan kita lewati, karena kita sudah melewatinya itu. Jadi kita bisa mengambil jalan lain, atau kita cari tahu solusinya gimana untuk melewati itu. Reset aja gampang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kecenderungan hati manusia. Kita cenderung untuk mereset sesuatu, mengulang dari awal. Makanya kenapa terjadi banyak perceraian? Ya mending cerai dong. Kita mulai hidup baru. Kita mulai sesuatu yang baru. Mungkin untuk anak-anak muda, ya mendingan saya keluar dari rumah, mendingan saya tinggal sendiri, saya ngekos, atau yang lain. Daripada saya di rumah, pusing mikirin orang tua saya, ya ribut dengan orang tua saya, mendingan saya keluar, memulai hidup yang baru, hidup sendiri, hidup yang bebas, hidup yang merdeka. Nah, kecenderungan manusia adalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita cenderung untuk mau gampang, mau reset, ngulang aja dari awal gitu. Kita mulai sesuatu yang baru. Nah, tetapi tidak dengan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kalau mau mereset, kalau mau mengulang dari awal, dia udah ngulang dari dulu-dulu, dia udah reset kita dari dulu. Ketika dia lihat manusia, dia lihat, wis manusia ini. Tak reset aja wis. Di reset, udah habis kita. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Kalau dia mau. Tetapi masalahnya bukan itu yang Tuhan lakukan. Injil tidak berkata demikian. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak meriset kehidupan kita. Tuhan tidak mengulang dan memulai dari sesuatu yang baru. Tapi apa? Dia menjadi solusi bagi kita. Dia turun ke dalam dunia untuk melayani. Melayani siapa? Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya dan Bapak Ibu Saudara. Manusia-manusia yang berdosa. Manusia-manusia yang menyakiti hati Tuhan. Yang menuntut kepada Tuhan. Dan bahkan jabatan kita jauh di bawah Tuhan. Kita lebih rendah dari Tuhan, jauh. Tapi Tuhan mau datang ke dalam dunia. Dia mau melayani kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak memilih untuk memalingkan atau melupakan manusia-manusia yang menyakiti dirinya. Tetapi ia merangkul dan mengasihi kita kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat tema kita pada hari ini, keluarga yang saling memerdekakan. Bagaimana kita sampai kepada keluarga yang saling memerdekakan? Bagaimana kita sampai kepada tema kita yang terasa ideal itu, yang terasa perfeksionis dan sulit untuk dilakukan? Caranya hanya satu, Bapak Ibu, yaitu mengingat kembali akan kisah karya keselamatan Yesus Kristus bagi manusia berdosa. Kisah Injil itu satu-satunya cara. Dan bagaimana cara kita merealisasikannya di dalam kehidupan kita? Yang melalui saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Melalui diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan merendahkan diri kita. Untuk meneladani Kristus. Dengan merendahkan diri kita. Untuk melepaskan ego kita. Supaya kita bisa menghadirkan Kristus di dalam keluarga kita. Kita rela untuk mengampuni mama kita, mengampuni papa kita, mengampuni saudara-saudara kita, ataupun mertua kita, sebagai bukti bahwa saya mengasihi Kristus. Dengan rela, kita menerima kembali anak kita, kita menerima kembali suami kita menerima kembali saudara kita. Sama seperti Kristus yang terus menerima kembali kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah itu hal yang mudah untuk kita lakukan? Enggak, menurut saya tidak. Dalam melakukannya, pasti itu akan menyakitkan hati kita. Pasti akan penuh dengan air mata. Pasti akan menyusahkan kita. Tapi ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus Kristus juga datang ke dalam dunia, juga menderita, juga sakit, disiksa, ditolak, bahkan mati di atas kayu salib. Tuhan merasakan juga penderitaan yang dia alami ketika dia melayani kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa perjalanan ini, perjalanan untuk rela menghadirkan Kristus, rela merendahkan diri untuk menghadirkan Kristus di dalam keluarga kita, adalah perjalanan yang membawa kita kepada kemerdekaan. Kemerdekaan kepada diri kita sendiri, dan juga kemerdekaan bagi keluarga kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama di dalam perjalanan ini. Kita sama-sama jalan untuk menghadirkan Kristus di dalam keluarga kita. Sehingga kita sampai kepada tujuan kita. Yaitu adalah keluarga yang dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kalau firman-Mu boleh menyapa kami, menegur kami pada hari ini ya Tuhan. Kami sadar kami adalah manusia-manusia yang berdosa. Kami manusia-manusia yang tidak layak. Kami manusia-manusia yang tidak mempunyai hak untuk menuntut apapun dari Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Engkau datang sendiri ke dalam dunia. Engkau melayani kami.
Engkau mengasihi kami, Engkau menebus dosa kami. Dan kiranya model dari Kristus itu boleh kami sampaikan di dalam keluarga kami. Boleh kami lakukan di dalam keluarga kami. Kami boleh menghadirkan Kristus di dalam keluarga kami. Sehingga suami-suami, istri-istri, dan anak-anak boleh saling memerdekakan satu sama lain dengan Injil Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus pimpin kami, Engkau terus kuatkan kami di dalam melakukan perjalanan ini. Perjalanan yang tidak mudah. Tapi kami percaya Kristus nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menjadi penolong kita dan menjadi berkat untuk kita semua. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan umat Allah sepanjang abad dan zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Di kesempatan yang indah ini kita diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan untuk kita melalui persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja. Mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Yesus, Raja kita, Tuhan kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih Tuhan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kau beri kesempatan kami untuk berkarya, melakukan aktivitas. Dan Tuhan, inilah persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh dapat untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan tolonglah setiap tangan-tangan yang terulur maupun yang belum sempat terulur. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Tuhan mengingatkan terus untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan berkatilah juga pengelola yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat kebijaksanaan agar pengelola dapat mengelola dengan baik dan dapat disalurkan seturut apa yang Tuhan kendaki. Dan Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kami boleh beraktivitas, kami boleh melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan dan kami terus berharap Tuhan agar kemurahan Tuhan nyata dalam kondisi kami saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memiliki keahlian lebih untuk dapat menemukan vaksin dan obat untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, jajaran dan juga tim kedokteran Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong mereka, beri semangat kepada mereka, kesehatan yang daripada Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja kami ke depan, baik persiapan untuk live streaming maupun persiapan-persiapan yang lain. Biarlah dengan kuasa Tuhan menolong apa yang kami persiapkan Tuhan. Dan biarlah semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita nyanyikan doksologi, doa berkat akan dilayani oleh Pendeta Budiono. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengarahkan akan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, serta penyertaan kuat kuasa pimpinan dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus, menyertai dan memenuhi akan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat dipersilakan untuk duduk kembali, silakan mengambil saat teduh dan ibadah selesai.